Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Nurhasana. NIM saya C2186201039. Saya berasal dari kelas BK1B. Di sini saya akan memenuhi salah satu tugas agama dengan tema dakwah Islam di Nusantara dan asal-usul Muhammadiyah. Yang pertama yaitu awal kedatangan Islam di Nusantara. Beberapa teori menjelaskan bahwa agama Islam telah masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi atau 1 Hijriah. Tetapi baru tersebar luas pada abad ke-13 Masehi. Hal ini ditandai dengan berdirinya kerajaan Islam tertua di Indonesia, yakni Perlak 1293 dan Samudra Pasai di Aceh yaitu tahun 1297. Selanjutnya, berkembanglah pusat-pusat perdagangan di daerah Samudra Utara, lalu menyebar ke Pulau Jawa dan masuk ke Indonesia di bagian timur. Ada beberapa teori yang mencoba untuk memberikan kepastian tentang asal-usul kedatangan Islam ke Indonesia. Di antaranya yang pertama yaitu teori India. Teori ini menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia berasal dari Gujarat dan Malabar. Pendapat ini dipelopori oleh P.J. Napel yang menelusuri bahwa Islam masuk ke Indonesia melalui pengikut mazhab Imam Syafi'i yang berasal dari Gujarat dan Malabar. Apalagi kawasan ini sering disebut dalam sejarah purbakala Indonesia. Pendapat ini diikuti oleh para ilmuwan, di antaranya yang pertama yaitu Bernard H.M. Velkel, T.M. Arnold, Chilford Gert, dan Harry ataupun J. Benda. Yang kedua yaitu teori Arab ataupun Mekah. Teori ini menjelaskan bahwa Islam yang masuk ke Indonesia datang langsung dari Mekah ataupun Madinah. Waktu kedatangannya yaitu pada abad ke-7 Masehi. Pada awal abad Hijrah, bahkan pada masa Khulafaur Rasyidin memerintah, Islam sudah melalui ekspedisinya ke Nusantara. Teori Mekah berpendapat bahwa Islam masuk ke Indonesia yaitu pada abad ke-7 Masehi dan pembawaannya berasal dari Mekah ataupun Mesir. Adapun teori yang menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia berasal dari Arab pertama kali dilontarkan oleh Charles 1820, Kaiser 1859, kemudian diikuti oleh Nieman 1861, yang selanjutnya yaitu De Hollander 1981 dan Veld 1808. Charles menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia berasal dari Mesir dengan alasan bahwa Mesir menganut mazhab Imam Syafi'i. Hollander berpendapat Islam masuk ke Indonesia berasal dari Hadramaut juga dengan alasan negeri ini menganut mazhab Imam Syafi'i. Sedangkan Veld menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia dibawa oleh orang-orang Arab tanpa menyebutkan tempat asal. Di Indonesia, pendapat ini dipopulerkan oleh Hamka. Teori yang dikembangkan oleh Hamka yaitu memberikan perhatian dan pembenaran dalam seminar-seminar yang membahas tentang sejarah masuknya Islam ke Indonesia baik nasional maupun lokal. Yang selanjutnya yaitu teori Cina. Islam di Cina banyak mendapat pengaruh dari Persia yang kemudian dikenal dengan bangsa Hui. Seiring dengan perkembangan perdagangan dan alur-jalur strategis memungkinkan terjadinya interaksi antara pedagang Cina Muslim dengan pedagang Nusantara. Seorang musafir Cina yang bernama
Ichang pada tahun 670 Masehi telah melakukan perjalanan dari Chaton menuju ke Sumatera dengan menumpang kapal Iran. Dalam catatan perjalanan Mahwan yang melakukan perjalanan pada tahun 1413 sampai 1415 yang dituangkan dalam bukunya yaitu Ying Yai Shenglan disebutkan bahwa terdapat 3 macam penduduk di Jawa, yaitu yang pertama seorang muslim dari barat, orang Cina diantaranya beragama Islam, dan orang Jawa yang menyembah berhala. Beberapa pendukung teori ini diantaranya yaitu adalah H.J. de Graaf, Slamet Mulyana, dan Deys Lombard. Pendapat ini mengatakan bahwa agama Islam dibawa oleh Cina oleh para pedagang muslim Cina yang bermazhab Sunani Syafi'i, yaitu mazhab yang umum dianut oleh bangsa-bangsa muslim sepanjang jalur sutra. Argumen lain yang mengatakan bahwa Islam datang dari Cina adalah ketika terjadinya ekspedisi Mongol untuk menghukum Raja Kartanegara. Dari uraian tentang teori-teori kedatangan Islam ke Nusantara tersebut dapat disimpulkan bahwa Islam masuk ke Indonesia dengan jalan damai pada abad ke-7 Masehi dan mengalami perkembangan pada abad ke-13 Masehi. Pemegang peranan dalam penyebaran Islam adalah bangsa Arab, bangsa Persia, dan bangsa Gujarat ataupun India. Selanjutnya yaitu asal-usul Muhammadiyah. Muhammadiyah didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tanggal 8 Zulhijjah 1330 Hijriah yang bertepatan pada tanggal 18 November 1912 Masehi di Yogyakarta. Ide dasar Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan organisasi Muhammadiyah diantaranya yang pertama yaitu perlunya pembaharuan dalam berbagai bidang kehidupan umat Islam karena peranan umat Islam telah rusak dan hilang dari berbagai bidang, misalnya dalam bidang politik, ekonomi, perdagangan, pendidikan, kebudayaan, dan bidang keagamaan. Yang kedua, yaitu memurnikan kembali ajaran Islam yang telah tercampur dengan berbagai paham sehingga memuncullah tahayul, kufarat, bid'ah, dan syirik di kalangan masyarakat muslim. Yang ketiga yaitu mempertahankan generasi Islam di masa kini dan masa mendatang karena derasnya arus kristenisasi Indonesia dan mengakibatkan citra Islam di kalangan pemuda dan remaja serta pelajar karena derasnya informasi dan kebudayaan Barat yang masuk ke Indonesia telah memengaruhi kepribadian dalam umat Islam. Persyarikatan ini merupakan produk modernisasi yang juga menjadi organisasi terbesar di Indonesia. Organisasi ini telah berdiri sebelum Indonesia merdeka dan mempunyai andil besar dalam usaha kemerdekaan negara Indonesia. Dalam pembentukannya, Muhammadiyah banyak merefleksikan dirinya pada Al-Quran surat Al-Imran ayat 104 yang artinya, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah yang membongkar mereka orang-orang yang beruntung. Disimpulkan bahwa berdirinya Muhammadiyah adalah karena alasan-alasan dan tujuan diantaranya yang pertama yaitu membersihkan Islam di Indonesia dari pengaruh dan kebiasaan yang bukan Islam. Yang kedua yaitu reformasi doktrin Islam dengan pendatang alam pikiran modern. Yang ketiga yaitu reformulasi ajaran dan pendidikan Islam, dan yang terakhir yaitu mempertahankan Islam dari pengaruh dan serangan luar. Selanjutnya yaitu kedatangan dan penjajahan bangsa Barat di Nusantara.
Bangsa Belanda yang datang ke wilayah Nusantara yang terjadi pada akhir abad ke-16 Masehi atau 1595 sampai 1600 untuk mengembangkan usaha perdagangan, yaitu mendapatkan rempah-rempah yang mahal harganya di Eropa. Pada masa ini, beberapa persoalan perdagangan bergabung dan disahkan oleh Staten General Republik dengan satu piagam yang memberhak khusus pada persoalan gabungan tersebut untuk berdagang, berlayar, dan memegang kekuasaan di kawasan Nusantara. Perseroan itu bernama Verenigde Oost-Indische Compagnie atau Forge. Mulai dengan abad ke-18 Masehi, perseroan ini mengorganisasi perdagangan Belanda dalam melakukan perdagangan dengan masyarakat pribumi. Pada awal ini, mereka hanya bergerak di sektor ekonomi atau belum memasuki wilayah politik. Pada abad ke-18 atau 1799, Forge bubar. Kekuasaan ini diambil alih oleh pemerintah Belanda sehingga pada abad ke-19 Masehi, pemerintah Hindia Belanda ini mengambil langkah-langkah kebijakan baru. Dalam masa penjajahan, pemerintah Belanda menekankan dan menindas Islam. Semua aspek kegiatan dan gerakan Islam selalu dicurigai. Akibatnya terjadi percepatan kemunculan Islam sebagai pemersatu umat dalam melawan Belanda, sehingga lahirlah politik etis pada pemerintah Belanda dalam menghadapi Islam. Mendekati masa-masa akhir pendudukannya di Hindia Belanda, pemerintah kolonial mulai memberikan porsi pada organisasi-organisasi politik dan non-politik untuk ikut menentukan kebijakan yang akan dijalankan oleh pemerintah Hindia Belanda. Hal ini dinyatakan oleh Rislek sebagai berikut. Langkah paling nyata ke arah desentralisasi ataupun peningkatan peran serta orang Indonesia dalam pemerintah adalah pembentukan Volkas ataupun Dewan Rakyat yang menyelenggarakan sidangnya yang pertama pada tahun 1918. Asal-usul lembaga ini berkaitan erat dengan aksi India Wibar ataupun pertahanan Hindia. Volkskamp didirikan sebagai penasehat ataupun lembaga dengan satu majelis yang hanya mempunyai wewenang, yaitu menasehati, tetapi menyangkut masalah keuangan ataupun dikonsultasikan dengan gubernur jenderal. Dalam perkembangan selanjutnya, dewan ini menjadi media bagi tokoh-tokoh nasional untuk menyalurkan aspirasi masyarakat pribumi kepada pemerintah Hindia Belanda. Akan tetapi, pembentukan dewan ini tidak secara sungguh-sungguh dan diupayakan oleh pemerintah. Hal ini dinyatakan oleh Riplaks, yaitu pada tahun 2007 ataupun 245 bahwa pada masa awal Volkskamp merupakan sumber banyak kecaman ataupun desakan terhadap pemerintah kolonial. Suatu konstitusi baru untuk Indonesia yang diberlakukan pada tahun 1925 telah menurunkan fungsi Dewan Hindia menjadi badan penasehat dan memberi Volkskas ataupun wewenang dari legislatif yang terbatas. Kesempatan yang diberikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada masyarakat pribumi untuk duduk dalam Volkskamp mendorong beberapa orang ataupun tokoh politik Indonesia untuk terlibat di dalam dan menyalurkan aspirasi masyarakat pribumi dalam dewan ini. Akan tetapi fungsi dan wewenang dewan ini sangat terbatas, sehingga dalam kenyataannya usulan ataupun anggota dewan yang menyangkut kesejahteraan ataupun kepentingan masyarakat pribumi lebih sering tidak dipenuhi.
Pada abad ke-19 sampai 20 Masehi, pemerintah Hindia Belanda tidak memberikan kesempatan yang luas pada penduduk pribumi untuk mengenyam pendidikan secara layak. Lembaga pendidikan milik pemerintah hanya menerima anak-anak pribumi dari kalangan aristokrat ataupun birokrat. Hal ini terlihat dalam peraturan pemerintah Hindia Belanda, yaitu pada tahun 1808 memperbolehkan orang Jawa memasuki pendidikan yang diselenggarakan pemerintah kolonial. Namun, dalam kenyataannya hanya sedikit saja orang Jawa yang dapat memasuki sekolah-sekolah tersebut, sebab banyak persyaratan yang pada hakikatnya justru dipasang untuk membatasi kesempatan belajar mereka. Selain itu, dana pendidikan hanya diberikan kepada anak-anak kepala negeri dan orang-orang yang terkemuka untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi. Dalam hal ini, sesungguhnya pendidikan berat dan tingkat tertentu dimaksudkan untuk kepentingan kolonial. Kebijakan tersebut hanya diberikan pada kalangan bangsawan yang dimaksudkan untuk mencetak tenaga kerja bagi kepentingan pemerintah Hindia Belanda. Sementara itu, masyarakat pribumi pada umumnya sangat jarang yang mengenyam pendidikan di sekolah milik pemerintah itu. Kebijakan tersebut mengakibatkan keterlambatan di kalangan penduduk pribumi. Hal ini sengaja dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda dalam rangka mempertahankan keberadaan mereka, yaitu dengan cara menjalin hubungan dengan kalangan aristokrat ataupun melalui pendidikan. Selain itu, pemerintah Hindia Belanda juga menerapkan peraturan yang disebut Guru Ordonantie, yaitu suatu peraturan kolonial Belanda untuk mengatur sekolah partikelir ataupun swasta, yaitu sekolah yang tidak didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda ataupun ordonansi tersebut ataupun member kuasa kepada pemerintah kolonial untuk mengurus wujud, isi kurikulum, ataupun guru dari sekolah partikelir. Dengan ordonansi itu, pemerintah bermaksud untuk melemahkan dan memastikan sekolah-sekolah partikelir seperti Taman Siswa, Muhammadiyah, Institut Kastria, perguruan rakyat, dan lain-lain. Karena sekolah-sekolah itu merupakan cita-cita ataupun ide-ide semangat kemerdekaan Indonesia yang ditanamkan pada zaman pergerakan nasional. Kebijakan pemerintah Hindia Belanda yang tidak adil terhadap penduduk pribumi, terutama terhadap kalangan Islam, mendorong munculnya kesadaran para tokoh-tokoh Islam untuk memperjuangkan masyarakat Islam. Sehubungan dengan ini, Dalir Nur mengatakan bahwa kira-kira pada pergantian abad ini banyak orang Islam menyadari bahwa mereka tidak akan mungkin berkompetisi ataupun dengan kekuatan-kekuatan yang menentang dari pihak kolonisme Belanda. Penetrasi Kristen dan perjuangan untuk maju di bagian-bagian lain di Asia apabila mereka terus melanjutkan kegiatan dengan cara-cara tradisional dalam menegakkan Islam. Mereka mulai menyadari perlunya perubahan-perubahan, apakah ini dengan menggali mutiara-mutiara Islam di masa lalu yang telah memberikan kesanggupan kepada kawan-kawan mereka seagama di abad tengah untuk mengatasi Barat dan ilmu pengetahuan serta dalam memperluas daerah pengetahuan ataupun mempergunakan metode-metode baru yang telah dibawa ke Indonesia oleh kekuasaan kolonial serta pihak misi Kristen. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.